Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan itu sangat penting. Kelak ayah saya memiliki rasa hormat yang sangat besar terhadap pendidikan, tapi bukan pendidikan yang sama. Salah satu keuntungan tak adil saya adalah mengetahui perbedaan antara berbagai jenis pendidikan berbeda. Berikut 3 konsep membantu ketika mempertimbangkan berbagai jenis pendidikan yang berbeda. 1. Pendidikan adalah suatu proses. Orang bersekolah agar bisa pergi ke suatu tempat dan menjadi sesuatu. Misalnya saya bersekolah di sekolah penerbangan untuk menjadi pilot. Menjadi masalah dengan pendidikan tradisional adalah pendidikan tradisional merupakan proses untuk menjadi karyawan. Itulah sebabnya kebanyakan orang mengatakan bersekolahlah agar bisa mendapat pekerjaan. Monyet tidak mempertanyakan mengapa mereka membuat tangan mereka terjebak dalam lubang di pohon. Kebanyakan orang tidak mempertanyakan tentang pergi ke sekolah untuk mendapatkan pekerjaan dan menjadi karyawan. Orang yang cerdas akan bertanya, bagaimana kalau saya tidak? Bagaimana kalau saya tidak mau menjadi atau tidak ingin menjadi karyawan. Yang kedua, ada 4 pilihan dalam pendidikan. Ayah saya menjelaskan diagram cash flow kuadran kepada saya. Itu caranya memberi saya pilihan dalam pendidikan dan ingin menjadi apa saya saat besar nanti. Adalah employee. E adalah employee atau karyawan. B adalah S adalah small business atau self employee atau bisnis kecil atau pekerja mandiri. B adalah bisnis atau bisnis besar, lebih kurang sekitar 500 karyawan ke atas. I adalah investor. Pendidikan tradisional mempersiapkan siswa untuk kuadran E dan S. Contoh sekolah kuadran S adalah sekolah hukum, sekolah kedokteran, dan juga sekolah dokter gigi. Menarik bahwa mahasiswa terbaik sekolah kedokteran dan hukumlah yang membayar pajak paling besar, dan mereka melakukannya karena berada di kuadran S. Bagi saya, seandainya menjadi mahasiswa terbaik, saya ingin tahu cara membayar lebih sedikit pajak. Pajak yang lebih tinggi merupakan salah satu jebakan hukuman kuadran S. Ketika karyawan berhenti bekerja untuk memulai bisnis sendiri, sebagian besar berakhir di kuadran S. Mengoperasikan bisnis kecil atau bisnis layanan yang sangat terspesialisasi seperti konsultasi komputer atau menjual properti. Bagaikan monyet yang terjebak di pohon, kebanyakan orang hanya tahu tentang kuadran E dan S. Orang yang cerdas secara finansial ingin tahu apa yang harus mereka pelajari untuk beroperasi dari kuadran B dan I. Kuadran B dan I merupakan menciptakan orang-orang terkaya di dunia, orang yang mendapatkan paling banyak dan membayar pajak paling kecil. Di buku ini Anda akan mendapatkan keuntungan tak adil dengan memahami apa yang orang-orang kuadran B dan I ketahui
yang tidak ketahui oleh orang-orang keluaran E dan S.